Langit senja menggantung rendah saat Alia pulang dari pekerjaannya. Rambutnya diikat seadanya, langkahnya santai walau tubuhnya letih. Tapi sore itu berbeda. Sebuah mobil hitam mewah tiba-tiba berhenti tepat di hadapannya. Pintu mobil terbuka dan seorang pria berjas rapi keluar. Ekspresi wajahnya serius namun sopan. Nona Alia? Alia mengerutkan alis. Iya, kami diminta menjemput Anda. Ini perintah atasan kami. Anda tidak perlu khawatir. Alia mundur setapak. Atasan siapa? Dan seperti jawaban dari langit, jendela belakang mobil perlahan turun, menampakkan wajah Rafael yang tersenyum lebar sambil memakai kacamata hitam. Hai Princess, surprise. Rafael, kamu nyuruh orang sekaku ini buat jemput aku. Kan kamu pernah ngajak aku ke kontrakan kamu. Sekarang giliran aku balas budi dong. Ayo Princess, sekali seumur hidup lihat rumah Sultan. Dengan malas tapi penasaran, Alia akhirnya ikut naik, dan perjalanan singkat itu berakhir di sebuah rumah yang tidak bisa disebut rumah lagi, lebih mirip istana. Bangunan megah berarsitektur Eropa berdiri menjulang. Halamannya luas dengan air mancur besar di tengah. Beberapa pengawal berdiri tegak di sudut-sudut, dan pelayan-pelayan menyebut mereka di pintu masuk. Rafael, ini rumah kamu. Yaps, welcome to my humble castle, katanya dengan senyum khas tengilnya. Alia dipandu berkeliling, hingga akhirnya Rafael membawanya ke bagian belakang rumah. Taman yang begitu asri dan damai. Di sini tempat favorit aku, katanya sambil duduk di bangku taman batu. Tempat aku dan Leonard tunggu bareng. Dia pernah nyasar nyolong mangga dari pohon belakang tuh. Padahal rumah dia lebih gede dari rumahku. Tapi isengnya luar biasa. Alia tertawa pelan, menikmati kisah konyol yang Rafael ceritakan. Tapi kemudian, seorang pelayan datang membisikkan sesuatu. Dan Rafael terpaksa pergi untuk menerima panggilan video dari tim kantornya. Tunggu bentar ya Princess, jangan lari. Kalau lapar, suruh pelayan bikin kamu apa aja. Alia ditinggal sendiri, tapi tidak lama, seorang pria tua berseragam pengawal menghampirinya sambil membawa teh hangat. Saya Pak Gino, sudah lama bekerja di sini. Kalau Nona berkenan, saya temani ngobrol sebentar. Alia tersenyum. Boleh Pak. Pak Gino duduk perlahan di bangku seberang. Tatapannya menatap taman, seolah teringat masa lalu. Tuan muda Rafael mungkin terlihat tengil, keras kepala dan suka cari perhatian. Tapi sebenarnya dia anak yang kesepian. Alia menoleh cepat. Sejak kecil dirawat sama kami, pelayan dan pengawal. Orang tuanya sibuk, teman sejatinya ya cuma tua Leonard. Makanya kalau mereka sering berantem lucu. Rafael selalu mengandalkan dia, tapi ya saat tuan Leonard sibuk dengan perusahaannya, Rafael mulai merasa sepi lagi. Alia terdiam, tiba-tiba semua tingkah Rafael yang nyeleneh, narsis, bahkan absurd terlihat berbeda. Di balik kacamata hitam dan senyum lebarnya, ternyata ada seseorang yang ingin dianggap, yang ingin dicintai. Dia anak baik, Nona Alia, hanya saja terlalu takut untuk terlihat lemah. Tak lama Rafael kembali. Hai Princess, kamu gak kabur kan? Alia berdiri tersenyum lembut kepadanya. Enggak, aku cuma lagi lihat sisi lain dari kamu. Hah? Sisi mana tuh? Sisi tampan atau sisi jenius?
Sisi yang ternyata bisa juga bikin orang kasihan. Hah? Rafael ternganga. Alia tertawa sambil berjalan duluan ke arah mobil. Ayo, aku mau pulang. Rumah Sultan ini terlalu mewah buat aku. Rafael menatap punggung Alia sambil tersenyum miring. Tapi hatinya hangat. Untuk pertama kalinya, seseorang tahu sedikit tentang siapa dia dan tidak pergi. Sore menjelang malam, langit mulai meredup ketika Rafael mengantar Alia pulang dengan mobil mewahnya. Di sepanjang jalan, Rafael tak henti berceloteh tentang hal-hal aneh yang pernah dia alami, berusaha menghibur Alia yang tampak lelah. Namun sebelum sampai di kontrakan, Rafael melirik jam tangannya. Oh iya, sekalian deh gue jemput si Leonard. Kita ada urusan mau ke suatu tempat. Urusan apa? Tanya Alia heran. Rahasia kerjaan dong, jawab Rafael dengan senyum menggoda. Mereka berhenti di depan kontrakan. Seperti sudah tahu, Leonard sudah berdiri di depan pintu, rapi, wangi, dan siap jalan. Tak ada penjelasan, hanya anggukan singkat ke Rafael dan lirikan kecil ke Alia. Kamu ikut? Tanya Leonard. Enggak, aku capek, jawab Alia cepat. Bagus, ini bukan tempat buat kamu, kata Leonard sambil membuka pintu mobil. Cih, nyebelin, gumam Alia, lalu berjalan masuk ke kontrakan. Malam turun sempurna. Angin menyusup masuk dari celah jendela kecil di kamar sempit Alia. Ia sedang merebus air untuk mandi saat terdengar ketukan keras di pintu. Detak jantung Alia langsung meningkat. Dengan ragu, ia membuka pintu. Sosok yang ia harap tak muncul lagi ternyata berdiri di sana. Ayah tirinya. Wajahnya kusut, sorot matanya tajam tapi penuh keputusasaan. Tubuhnya bau rokok dan alkohol. Alia, bantu ayah lagi ya, cuma sedikit, katanya dengan nada memelas. Ayah udah janji terakhir kali, ujar Alia dingin. Tolong, ayah dikejar orang. Kalau enggak, ayah bisa celaka. Ayah selalu aja bilang begitu. Alia menahan air mata, tapi pria itu semakin keras. Ia memaksa masuk dan nada bicaranya berubah jadi kasar. Alia ketakutan. Akhirnya dengan tangan gemetar, ia mengambil dompetnya dan memberikan semua uang yang ia simpan. Hasil kerja kerasnya selama ini, hanya demi membuat pria itu pergi. Setelah pintu tertutup dan suara langkah kaki menjauh, Alia terduduk di lantai. Dompetnya kosong. Tangannya gemetar dan perasaannya hancur. Ia mengambil kumis kucing kesayangannya dan memeluknya dengan erat. Maaf ya kumis, uang makan kamu juga ikut hilang. Kumis mengeong pelan seolah ia mengerti. Alia menatap langit-langit kamar kontrakan kecilnya. Air matanya jatuh satu-satu. Dalam beberapa hari terakhir, hidupnya berubah drastis. Dikelilingi oleh pria-pria absurd dan luar biasa, tapi malam ini dia kembali diingatkan bahwa hidupnya tetap tidak mudah. Bahkan di antara kemewahan sesaat, luka lama tak pernah benar-benar sembuh. Sudah 2 hari sejak malam itu, luka hati Alia belum juga sembuh. Walau senyum masih dipaksakan di wajahnya setiap hari. Siang itu, saat Alia baru pulang dari kerja paruh waktunya, ponselnya berdering. Nama ibu tertera di layar. Halo bu, suara lembut dan bahagia menyambutnya dari seberang. Alia, terima kasih ya nak. Ternyata kamu udah kirim banyak sekali bahan makanan ke sini. Ada beras, telur, mie, minyak, bahkan uang juga. Ibu jadi tenang, kamu tuh baik banget. Alia mengernyit. Bu, maksud ibu apa? Tadi ada pemuda datang, ganteng banget, ramah. Katanya dia pacarmu, namanya Leonard. Alia langsung berdiri dari tempat duduk. Pacar?
Dia minta ibu jangan izinkan ayah tirimu datang lagi ke kota buat minta-minta uang. Katanya kalau butuh apa-apa bilang aja ke dia. Alia terdiam, nafasnya tercekat, tangannya mencengkram ponsel erat-erat. Astaga, Leonard, gumamnya lirih. Dengan langkah cepat dan hati penuh amarah, Alia berjalan menuju kontrakan sebelah. Tanpa mengetuk pintu, ia langsung membuka pintu itu. Di dalam, Leonard sedang asik memasak Indomie. Kaos oblongnya kusut, rambutnya berantakan, dan wajahnya santai seperti tak ada apa-apa. Leonard menoleh, tersenyum santai. Hei, mau makan? Ini rasa kari ayam, spesial. Kamu ngapain ke rumahku di kampung? Kenapa kamu kasih uang ke ibu dan bilang kalau kamu pacarku? Leonard menaruh panci ke atas kompor, mematikan api lalu duduk di bangku dapur. Wajahnya tetap tenang, karena memang aku peduli. Dan karena aku tahu kamu gak akan pernah minta tolong. Kamu tuh terlalu keras kepala. Bukan berarti kamu tuh bisa seenaknya kayak gitu. Leonard, hidupku bukan masalah yang bisa kamu selesaikan cuma dengan uang. Aku gak menyelesaikan masalah. Aku cuma pengen bantu orang yang aku sayang. Kata Leonard, kali ini suaranya lebih pelan, lebih jujur. Alia menahan nafas. Sekuat tenaga ia ingin tetap marah, tapi kalimat itu menembus pertahanannya. Leonard, hidupku itu rumit. Aku gak mau orang lain ikut-ikutan pusing karena beban hidupku, apalagi kamu. Terlambat, aku udah masuk terlalu jauh dan aku gak menyesal. Hening, kumis si kucing naik ke pangkuan Alia dan mengeong kecil, seakan mencoba mencairkan suasana. Kamu harus berhenti menganggap semuanya bisa dibeli pakai uang, kata Alia akhirnya, lebih tenang. Dan kamu juga harus berhenti bersikap seolah-olah kamu bisa menyelamatkan aku dari semuanya. Leonard menatapnya. Untuk pertama kalinya dia tak membalas dengan kata-kata, hanya anggukan pelan, penuh pengertian. Lalu dengan nada pelan tapi tulus ia berkata, kalau aku gak bisa jadi penyelamatmu, setidaknya izinkan aku tetap di sampingmu. Alia terdiam. Ia tidak menjawab, hanya menatap Leonard lalu menunduk. Kumis masih meringkuk di pangkuannya, seolah mewakili kehangatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Malam itu, mereka makan Indomie berdua dalam keheningan yang nyaman. Kadang perasaan tak harus diselesaikan dengan kata-kata, cukup dengan kehadiran yang tidak pergi. Pagi itu, kabut tipis masih menyeliputi lapangan golf ketika Leonard dengan santainya berdiri di tengah lapangan, mengenakan pakaian olahraga yang sepertinya baru sekali pakai, lengkap dari ujung kepala sampai sepatu dengan logo brand mahal. Alia datang dengan nafas terengah, masih tak percaya seseorang bisa seabsurd ini, menyewa lapangan golf cuma untuk lari pagi. Serius Leonard, sewa lapangan golf cuma buat jogging? Tanya Alia sambil mengikat tali sepatunya. Leonard menyeringai, privacy nona. Lagi pula pengawalku perlu tahu aku ada di tempat aman. Dan FYI, aku bisa tahu semua kejadian di sekitar kontrakan kita selama 24 jam. Kamu nyadap orang? Alia menyipitkan mata, separuh serius. Enggak, cuma menaruh beberapa pengawal yang menyamar jadi penghuni kontrakan. Tenang, mereka bayar kontrakan juga kok, ucapnya dengan nada santai dan bangga. Alia menepuk dahinya. Kamu ini benar-benar butuh terapi. Leonard tertawa. Kamu aja yang belum terbiasa. Oh, dan satu lagi. Berhenti nyapu bareng si petapa pendiam itu. Menyapu bukan bagian dari gaya hidup CEO. Alia tertawa terbahak. Kamu cemburu? Jelas. Kamu berduaan di taman sambil nyapu. Itu romantis banget tahu.
Obrolan mereka terus berlanjut saat berlari kecil mengelilingi lapangan. Lalu Alia menyinggung Rafael. Ngomong-ngomong soal absurd nih, si superstar itu datang ke kafe lagi kemarin. Tapi aku juga dengar cerita sedih tentang dia dari pengawal tuanya. Wajah Leonard berubah lebih tenang, lebih serius. Rafa, hidupnya emang sepi. Waktu kecil ibunya pergi ninggalin dia. Ayahnya sibuk kerja dan terlalu sibuk punya wanita simpanan di mana-mana. Jadi dia besar bareng pelayan-pelayan rumahnya. Itu alasan dia kayak gitu sekarang. Leonard mengangguk pelan. Dia melampiaskan semuanya lewat pesona, wanita popularitas, sosial media, seolah-olah punya semuanya. Tapi kenyataannya dia selalu sendirian. Pantes ya, dari luar dia kayak orang paling bahagia, tapi ternyata kadang orang yang paling banyak tertawa itu justru yang paling sunyi, ujar Leonard pelan tapi dalam. Mereka terdiam sejenak, hanya suara sepatu mereka yang menyentuh tanah lapangan. Dalam diam itu, Alia menyadari, mungkin orang-orang aneh di sekitarnya bukan hanya lucu dan absurd. Mereka juga menyimpan luka yang tak terlihat. Siang itu, suasana kafe terasa lebih sepi dari biasanya. Alia duduk di pojokan sambil menyeruput es kopi yang mulai mencair. Matanya terpaku pada layar ponsel yang menampilkan berjudul besar. Selebritis naik daun mengaku hamil anak Rafael. CEO muda itu bungkam. Video itu menampilkan seorang artis yang sedang menangis haru di depan awak media, memamerkan hasil tes kehamilan dan menyebut nama Rafael dengan pasti. Alia mengerutkan kening, lalu menoleh ke Nathaniel yang duduk di seberangnya. Dengan pose seperti biasa, diam, tatapan lurus dan hanya sesekali mengaduk minumannya. "Kamu lihat ini?" tanya Alia sambil menunjukkan layar ponselnya. Nathaniel melirik sebentar, lalu tersenyum kecut. Dia mulai berulah. Katanya dengan nada tenang, tapi mengandung humor sarkastik khas Nathaniel. "Kamu ngomong kayak itu hal biasa aja." Bagi Rafael, mungkin itu memang biasa. Nathaniel menyandarkan tubuh ke kursi, tapi sekarang dia ketiban batu yang dia lempar sendiri. Di dunia luar, berita menyebar seperti api di musim kemarau. Sosial media penuh dengan komentar netizen. Sebagian besar mengecam Rafael. Nama Rafael naik ke trending topik, tapi bukan karena prestasi, melainkan karena skandal. Rafael gagal lagi, CEO Playboy, dan kapan dewasa jadi topik hangat. Sementara itu, di ruang kantornya yang mewah, Rafael duduk sendiri dengan wajah muram. Beberapa lembar surat kabar dan laporan keuangan berserakan di meja. Nilai saham perusahaannya anjlok drastis dalam satu hari. Telepon berdering tiada henti. Sebagian besar dari investor dan media yang meminta klarifikasi. Tapi yang paling ia takuti bukan itu, melainkan suara ayahnya yang barusan menghentak lewat telepon. "Kamu pikir hidup ini cuma permainan, Rafael? Ini tuh bisnis keluarga, bukan reality show." Rafael menatap cermin di mejanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sorot matanya tak memantulkan kesombongan, melainkan kebingungan. Ia menarik nafas panjang dan dalam benaknya hanya ada satu nama yang muncul. Alia, seseorang yang pernah ia ajak bermain-main, tapi ternyata satu-satunya yang ingin membuatnya serius.